tupoksi. Kemudian kalau ada ruang alternatif bertemunya anak muda, tadi diingatkan bahwa ini kantor. Fungsi kantor itu pertama adalah pelayanan. Pelayan itu berarti harus pelayanan yang prima. Bagaimana kalau ada pengunjung-pengunjung yang tujuannya bukan untuk dilayani, sekedar apa? Wisata ya. Karena kan nanti wisata itu, apa itu bagian dari itu? Berarti kan koordinasi juga sama pariwisata. Karena ini kantor gitu ya. Analisisnya apakah itu nanti hilir mudiknya itu akan mengganggu fungsi-fungsi pelayanan sebagai tupoksi utama gitu. Termasuk tadi gambaran-gambaran, kalau itu salah satunya untuk menerima, berarti harus ada pemetaan ulang tempat parkir dan seterusnya itu, yaitu yang dipikirkan ya di sekitar ini atau di mana tempatnya itu, monggo. Ini kan hasil dari diskusi ini. Kemudian tadi ada media-media interaktif. Kalau bisa dengan media interaktif, jadi pengunjung bisa interaktif gitu ya Pak ya. Misalnya ada ruangan, dia bisa ketemu dengan menyapa dengan siapa, atau bertanya langsung sama misalnya dengan ketua Kesbangpol walaupun ini dari ruang sana. Kalau ketemu menyapa itu tujuannya apa, bisa gitu misalnya interaktif. Atau dengan tokoh-tokoh di Jawa Tengah yang hari itu dijadwalkan bisa interaktif, bisa ya. Seniman, budayawan, agama, dan tokoh-tokoh lain, pemuda atau influencer ya, YouTuber dan seterusnya itu. Itu yang dengan interaktif. Kemudian karena ruang diskusi nampaknya juga agak repot itu kalau apalagi tempatnya di belakang ya. Ruang diskusi aja di belakang. Tapi tidak masalah itu kalau sebagai ini. Karena kalau ini nanti ada kunjungan, di sini sedang ada penempatan, berarti kan persoalan. Itu hanya kalau saya melihatnya ruang pamer. Mungkin diskusi aslinya di mana bisa mengenalkan di Jawa Tengah, di Wisma Perdamaian, di Sampokong apanya, itu hanya ruang pamernya gitu. Tapi aktivitasnya bisa jadi tidak di tempat ini gitu loh. Itu yang harus dibuka semacam pemikiran alternatif ya. Kemudian tadi sebagai tempat ngobrol-ngobrol ngomongin Pancasila. Nah, ini space-nya itu bisa lewat bertemu langsung maupun lewat podcast tadi itu. Kalau yang dari Mas Sundoro tadi ya, itu mencipta ruang-ruang bisa dengan conference ya, telekonferensi gitu ya. Bertemu ngobrol di mana dari mana. Itu berarti kan tim IT-nya itu harus dalam tanda kutip ya, itu ditinjau ulang. Tim IT yang khusus nangani kalau ini jadi kalau tim ini. Karena kan ada tim IT dan seterusnya itu. Kemudian terkait dengan pergantian tematik kalau itu satu ruangan, berarti kan temanya harus segar. Tapi tadi Mbak Khalis mengingatkan harus ada yang sifatnya ikonik yang hanya bisa ditemukan di sini gitu. Itu yang menjadi perlu dipikirkan lebih lanjut. Ikonik memang itu hanya ada bisa ditemukan di sini. Seperti Malioboro-nya Jogja, kalau itu dagang dan sebagainya, jogernya yang ada di Bali gitu ya. Kalau lumpia di Semarang murah banget itu, orang nggak ketemu di mana itu ya. Kalau ya itu contoh. Kemudian yang berikutnya kaitannya dengan perdebatan yang turun menurun antara golongan tua dan golongan muda, justru disitulah dinamika kepancasilaan. Karena konon menurut filsuf Elang Vitan itu ada gaze itu semangat zaman. Memang semangat zamannya berbeda. Dan semuanya inginnya mendapatkan ruang publik yang sama gitu ya. Jadi semangat zamannya beda tetapi nyaman dalam ruang publik. Itu harus justru dipikirkan, itu tantangan kepancasilaannya justru di situ. Bagaimana mengatasi antara generasi yang tua dengan generasi yang muda. Itu justru kalau bisa menangani itu ya sudah muncul tadi yang dikatakan manifest Pancasila oleh Mbak Khalis. Kalau Mas Sundoro itu ruang-ruang tadi ya yang ditemukan dalam beberapa itu. Kemudian kaitannya dengan space tadi sudah, sekat ruangan. Nah, sekat ruangan monggo. Kalau sekat ruangan ini tadi tergantung dari tujuannya, ada yang portable gitu ya Mas ya, bisa buka tutup untuk kepentingan. Tapi kalau itu berupa barang yang elektronik nampaknya juga dibuka tutup juga sulit. Mengingat sebenarnya kalau kita lihat ruangannya itu kita sudah bisa berpikiran mana yang bisa dibuka tutup, mana yang tidak gitu. Malah merepotkan buka tutup. Kalau itu ruangan besar mungkin dengan alat bantu itu kecil lah Mas ruangannya, nanti bisa dilihat lah ya setelah selesai ke sana. Itu Bapak yang bisa kami diskusikan. Soal menarik kata Mbak Khalis
tempe saja itu bisa diberitakan menarik tergantung siapa yang membicarakan dan lewat media apa. Orang bicara nasi goreng ditepuk tangan, karena dulu yang bicara Presiden Amerika ya. Kalau yang ngomong kita nasi goreng meneng dong, tapi yang ngomong itu kan dulu Barack Obama, nasi goreng tepuk tangan itu. Itu menariknya itu urusan kreativitas itu. Saya kira itu saya kembalikan kepada Kes Bangpol. Dan terima kasih kepada Mbak Halis dan Mas Sundoro. Nanti kapan-kapan kita bisa ngobrol lagi lewat forum yang lain gitu ya. Kebetulan kalau saya di kampus di UNES, kebetulan di Laboratorium Pancasila. Pada Bapak Ibu yang sudah mengikuti ini, FGD ini, keputusan sekali lagi ada di tangan pimpinan, ya, ada di tangan pimpinan. Dan FGD ini moga-moga menjadikan putusan itu dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan, kepada negara, kepada lembaga, ya, juga kepada masyarakat, juga kepada persoalan-persoalan administrasi. Saya kira itu dari saya. Sekali lagi terima kasih Mbak Kalis, Mas Sundoro, Bapak Ibu sekalian. Dari saya apabila ada kata dan yang tidak berkenan mohon dimaafkan. FGD kita akhiri tepat 5 menit ya sebelum jadwal. Dari saya akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila.